Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 21 ayat 18-19 dengan judul Disiplin Diri dalam Tindakan. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Apabila orang bertengkar dan yang seorang memukul sesamanya dengan batu atau tinju, namun sesamanya itu tidak mati, hanya terpaksa berbaring di tempat tidur. Jika dia masih dapat bangun dan berjalan-jalan di luar dengan tongkat, maka orang yang memukulnya bebas dari hukuman. Hanya saja ia harus membayar ganti rugi selama sesamanya menganggur dan mengurusnya sampai sembuh. Saudara, dalam bagian berikutnya mengenai peraturan tentang berbagai jenis ganti rugi, Allah mengatur hukum berkaitan dengan orang yang mengalami cedera fisik. Cedera terjadi akibat pertengkaran, lalu diakhiri dengan pemukulan baik melalui tinju atau dengan batu yang menyebabkan cedera. Orang yang dipukul ini mengalami cedera yang tidak mengakibatkan kematian, namun terpaksa terbaring di tempat tidur. Jika pemukulan itu tidak mengganggu aktivitas hariannya, maka orang yang memukulnya akan terbebas dari hukuman pidana yang berat. Tetapi, jika pemukulan itu membuat dia tidak bisa bekerja, maka ia harus diberikan ganti rugi, serta menanggung biaya pengobatan sampai sembuh. Tindakan penganiayaan yang menyebabkan cedera tidak hanya tidak dibenarkan secara moral ataupun sosial. Hukum ini tidak mendorong pembalasan seperti mata ganti mata, tetapi menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dengan ganti rugi yang adil. Fokus dari hukum ini adalah menjamin kehidupan orang yang dipukul dan keluarganya agar jangan sampai pemukulan tersebut mengakibatkan keluarganya terlantar. Sedangkan pembayaran ganti rugi merupakan bentuk hukuman dan juga pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan pemukulan. Saudara, bacaan firman Tuhan di atas kita dapat melihat bahwa meskipun mungkin korban pemukulan mendapatkan kompensasi atas cedera yang dialami, namun ia tetap mengalami kerugian karena dia kehilangan kesempatan di mana dia bisa produktif dan menghasilkan sesuatu dengan tenaganya. Atau dia juga kehilangan waktu-waktu yang dia bisa gunakan untuk melaksanakan tanggung jawabnya, baik sebagai suami, ayah, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa kadang-kadang konflik yang muncul dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, terutama ketika melaksanakan tanggung jawab untuk menyokong saat pemulihan cedera. Sehingga kita perlu untuk selalu mengendalikan diri dan bertindak hati-hati dalam setiap tindakan serta perkataan kita, agar tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita melatih diri untuk senantiasa bertindak hati-hati? Mari latih diri kita dengan cara menguasai diri, baik emosi kita, perkataan maupun tindakan, sehingga kita tidak merugikan dan menyakiti orang lain. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih untuk kasih setia dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Melalui pembacaan firman hari ini, kami diingatkan kembali bagaimana kami seharusnya bertindak berhati-hati Tuhan di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan. Baik mungkin respon kami terhadap satu situasi, emosi kami, keputusan-keputusan kami. Sungguh biarlah itu menunjukkan kebijaksanaan Tuhan yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri kami. Mari Tuhan terus ajar kami untuk kami bisa meminimalisasi konflik yang terjadi, sehingga kami tidak menyakiti atau mungkin kami juga tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain Tuhan. Mari Allah yang terus bentuk kami sehingga kami menjadi semakin dewasa di dalam iman kami kepada Engkau.
Sebentar Tuhan, kami juga akan memulai hari yang baru ini. Kami mau minta Engkau menolong kami di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini, sepanjang hari ini kami musrahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.